maksudnya daripada istiqomah. Istiqomah itu ajak, istiqomah itu apa, rutin ya. Maksudnya jika kita melakukan apa, sholat wajib contohnya, sholat wajib itu tepat waktu ya. Maksudnya tepat waktu apa, selalu jamaah ataupun selalu pas dalam waktunya, itu istiqomah. Atau kita melakukan sebuah wirid, kita melakukan daripada sebuah wiridan, setiap baca isya kita membaca istighfar 100 kali misalnya. Nah, itu juga ya harus diistiqomahkan. Berarti setiap hari setelah sholat isya, baca isya apa, kita melakukan membaca istighfar selama 100 kali. Makanya istiqomah itu lebih afdal, istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karamah. Dan jika kita ingin apa, mempunyai keramat, mempunyai karamah, kenapa wali-wali dulu, ulama-ulama zaman dulu mereka mempunyai keramat, mereka hebat sakti? Sebenarnya ya bukan karena mereka mempunyai apa, kesaktian atau kehebatan, enggak, tapi karena beliau-beliau wali-wali, orang alim ulama, mereka melakukan apa, ibadah atau wirid atau amalan itu dengan istiqomah itu ya. Contohnya setiap itu sholat, setiap selesai sholat 5 waktu kita membaca zikir torekoh misalnya, itu istiqomah. Terus tidak pernah tertinggal. Ini juga ajak terus dilakukan, itu namanya istiqomah. Kita sedekah setiap Jumat pagi, sekarang lagi musimnya ya, banyak-banyaknya di masjid tuh Jumat pagi apa, melakukan sedekah. Nah, itu. Terus setiap Jumat, itu istiqomah. Maka nanti akan timbul karamah. Maka keramat itu akan mengikuti kita. Makanya orang yang banyak amalan, misalnya orang yang banyak istiqomah, orang yang banyak istiqomah dengan satu amalan saja itu insya Allah akan membawa berkah, waziyadah dan barokah. Maka akan tambah apa, barokahnya. Iya, jadi bukan karena kesaktian, kembali lagi keilmuan itu bisa kita dapat. Ilmu itu kan gaib sih. Apa ilmu itu gaib? Emang kita bisa melihat ilmu? Tidak bisa, tapi kita melihat orang yang membawa ilmu, kita bisa. Wah, mereka kok bisa seperti ini. Wah, mereka kok bisa doanya hanya ditiupkan di dalam air, itu udah mustajab. Misalnya ada anak kecil nangis dengan air putih disebul, bukan Mbah Dukun tapi ya, karena mereka apa? Mereka yang disembah Allah, mereka mintanya kepada Allah, bukan mempersekutukan Allah. Jadi keistiqomahan inilah nanti. Karena apa? Mereka ahli berzikir misalnya. Coba yang dimintain ulama-ulamanya Allah itu. Kenapa banyak dikabulkan doanya oleh Allah? Karena mereka menjalankan istiqomah. Karena mereka selalu ajak, mereka rutin, tidak ada gangnya ya. Selalu melakukan amalan-amalan Allah dengan tepat waktu. Nah, itu maksudnya istiqomah. Makanya walinya Allah juga dulu sama dengan istiqomahnya para wali-wali, membaca wirid ya, membaca hizib, membaca maulid, membaca manakib, membaca apapun itu. Disitulah bisa terkabulnya doa, karena udah merasa ketergantungan, bukan tergantung kepada amalnya. Mereka tidak tergantung kepada amal, mereka tidak tergantung kepada zikir, mereka tidak tergantung kepada manakib, mereka tidak tergantung kepada istighfarnya, tapi mereka, hati mereka sudah condong kepada Allah. Jadi sebenarnya nggak ada beban bagi dia itu, gitu loh. Jadi Allahumma khirli wakhtarli waladakuni ilah tiari. Mereka tidak punya beban, mereka tidak merasa itu. Walaupun itu kita lihat si A misalnya, wah alim banget ya, wah keramatnya, ilmunya masya Allah, doanya kabul. Ya, itu bukan karena sakti, bukan, tapi karena mereka melakukan amalan itu secara rutin, secara istiqomah. Ya kelihatannya wah sakti hebat, wah. Ya sebenarnya enggak gitu, karena keistiqomahnya itulah yang membuat ilmunya itu menjadi manfaat, barokah, ziyadah dan barokah, maka akan tambah barokahnya gitu loh. Ya, jadi enggak ada, kalau zaman ngomong di dunia ini enggak ada orang sakti
Di dunia ini tidak ada orang hebat. Ya memang benar. Yang hebat itu Allah. Allah yang tidak yang tidak nampak, yang tidak wujud itu hebat. Ya, Allah wujud kita mbako ayo. Muhalafatul lil hawadisi. Ya, Allah itu wujud. Kita mbako. Allah itu dulu sebelum apa-apa terjadi. Terus apa terjadinya? Enggak usah dipikir umat sama kufur, ya, murtad amalan sama. Kapan Allah tadi yo kan kita. Jangan. Yang penting kita apa? Kita yakin di dalam hati yang kita amalkan itu amalan baik, bukan amalan buruk. Ikannya istiqomah. Bagaimana kalau kita menjalankan istiqomah maksiat lah? Lagi wis beda cerita iki, istiqomah maksiat, istiqomah nyolong, istiqomah mencuri, maka apa? Ya mereka akan mendapatkan barokahnya mencuri. Apa barokahnya mencuri? Ya pasti ada hukumannya dari Allah, itulah. Makanya pernah saya katakan, saya sampaikan apa? Ya, kita hidup ini akan dibalas oleh Allah jika kita memperbanyak istiqomah kepada Allah. Ibadah wajib terutama kita nggak pernah telat. Ya, kita tambah sunnah-sunnahnya, kita tambah wirid-wiridnya yang diajarkan oleh para alim ulama agar hati kita, diri kita didekati oleh Allah, semakin dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Itu kan ada cara-caranya semua. Ya wajib sunnah jangan kita tinggalkan. Ya, agar apa? Kita bisa istiqomah, maka nanti akan datang. Allah akan mengirim sendiri. Apa yang dikirim oleh Allah? Nah ini ya, makanya fil ilma laduni watul hal menabi fil ilma laduni. Nah daripada orang mendapat ilmu laduni karena istiqomah bro, pengen ilmu laduni istiqomahnya apa? Turu. Itu laduni ini iler. Ya, itu laduni apa? Iler itulah. Istiqomahnya dongeng. Moga untuk apa? Untuk ilmu laduni apa? Angan-angan. Perdongengan ya. Maka istiqomah itu penting gitu loh. Ya. Sama jangan ninggalkan istiqomah. Makanya kamu ngaji, majelis tiap pada subuh selalu istiqomah. Makanya ulama-ulama, orang alim-alim kan seperti itu. Mereka menjalani rutinitas. Pada subuh ngaji, ya, pada isya ngaji iki. Ya, nah itu wajar kalau mereka tambah alim, apalagi di bulan puasa. Mereka tambah alim, mau mereka baca kitab terus terangin, baca kitab terangin. Yang tadinya lupa diingatkan lagi oleh Allah lewat keistiqomahan dalam mengaji, lewat keistiqomahan dalam membaca kitab, lewat keistiqomahan dalam wirid pada bulan Ramadan. Maka kan banyak berkahnya, banyak keramatnya. Keramat datang dari Allah, karomah datang dari Allah, dikirim dari kita, dikirim ke kita karena kita melakukan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna istiqomah itu penting. Makanya sama satu ajalah amalan. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca 10 kali saja setiap selesai sholat duhur ataupun setiap maghrib aja misalnya, ya, di waktu sampan senggang atau isya, ya, sampai membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 kali saja tiap waktu isya. Mulai sekarang di masa muda sampai akhir hayat, sampai masa tua sampean. Insya Allah itu ada keramatnya nanti. 10 tahun, 20 tahun aja itu ada keramatnya. Satu ilmu yang ditekuni, satu ilmu yang diistiqomahi, maka itu akan mendatangkan karomah. Siapa yang mendatangkan? Ya Allah. Itulah. Makanya hebat istiqomah, bukan kita yang hebat. Ya. Makna, faedah, manfaat daripada istiqomah yang hebat bukan manusianya. Ingat, bukan manusianya, tapi keistiqomahannya lah yang dijaga oleh Allah, dijaga oleh mereka. Maka Allah menjaga mereka, maka Allah akan menambah ilmu mereka, Allah akan menambah keramat di dalam diri mereka karena keyakinan dengan amalan untuk mendekatkan diri, untuk mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, belajar ayo, bismillah, ya Allah aku pengen melakukan amalan istiqomah, satu saja istiqomahkan. Kalau tidak kuat banyak-banyak, satu saja. Jangan zaman aku baca sholawat sallallahu Muhammad sallallahu 10.000 kali setiap hari, jangan. Akhirnya zaman nanti nggak bisa istiqomah. Jangan tiru lah, kayak kok wali-walinya Allah membaca sampai 16.000 kali itu kan loh. Zaman kuat tidak apa-apa,
Tapi kalau sama ndak kuat, mending sedikit tapi ajak, mending sedikit tapi istiqomah ya. Tidak usah banyak-banyak, yang penting ajak ke situ aja. Fa insya Allah keramat akan datang sendiri ya. Ya, yang yakin kepada Allah ya, yakin, ingat, yakin.